di saat gue lagi nyetir ke kantor gitu kan, denger lagu Tulus yang harusnya lagu putus cinta gitu, tapi kok jadi pengen resign ya denger lagu ini. Oh mungkin gue lagi burn out aja. Banyak orang mau kerjaannya itu yang Sesuai hobi lah, passion. sesuai passion gitu kan. Cuman kalau dipikir-pikir semakin besar itu tuh jadi banyak tuntutan dari luar gitu loh. Jadi mungkin gue pertama kali burn out tuh malah melakukan hal yang gue suka gitu. Finansial tuh super berpengaruh Yes. dengan mental health. Gue punya klien yang dia tuh karena burnout jadi sering asam lambung gitu. Gue dong. Oh lu juga gitu ya? Oh iya bener tadi Tapi ya. emang gue tuh sering dengar kalau karyawan itu rata-rata GERD atau asam lambung. Cuma sesimpel denger cerita orang atau story orang, dia kayak pergi ke rumah sakit kena DBD, ternyata udah habis 90 juta, itu kan bikin kita deg-degan ya, kayak Betul. aduh gimana nih kalau anak gue sakit dan gue nggak punya proteksinya gitu. Itu juga iya, sebenarnya bikin kita lebih tenang lah kalau kita udah mikirin tentang itu. Halo semuanya, balik lagi di Alive Talk dengan gue Katia, Alive Partner bareng partner-partner gue Devi dan Mirda. Hari ini kita bakal bahas tentang burnout is real. Oke, kalian inget gak pertama kali ngerasa burnout itu kapan? Misalnya lagi kerjaan atau kuliah atau hal lain? Gue pas kerja setelah tahun ke-1 ke-2 itu udah mulai ada kerasaan burnout, karena tahun pertama tahun kedua itu biasanya lagi semangatnya, lagi cari mukanya gitu kan, belum tahu mana bos yang galak, mana yang nggak possible gitu. Jadi menurut gue setelah tahun kedua tuh udah mulai ada burnout sih kalau di gue. Kalau lo gimana Mir? Gue baru banget nih last year 2024 burnout parah. Kalau gue tadi Devi kerjaan ya, kalau gue kerjaan nggak apa-apa, oke fine, karena di life tuh happy banget ya. Cuman di kehidupan pribadi lah ya, in family issues gitu, orang tua gue sakit dua-duanya. Waktu itu pas mereka baru sakit, anak gue masuk rumah sakit, anjing gue kakinya patah, satu lagi anjing gue kenapa gitu kan. Jadi anjing gue dua-duanya masuk rumah sakit juga gitu, kayak wow semuanya masuk rumah sakit. Itu lelah banget sih, karena nemenin orang sakit tuh energi kita juga ikutan Terkuras. terkuras gitu. Jadi capek banget sih last year 2024. Oke. Kalau lo pernah nggak Kat? Gue pikir-pikir, kebetulan kerjaan gue tuh dari dulu menurut gue fun. Jadi maksudnya sekarang di Alive fun karena gue bisa mengatur semuanya sendiri. Tapi sebelumnya itu gue juga di dunia kreatif, lebih di florist sama foto kan. Itu kan benar-benar hobi. Mungkin kayak banyak orang mau kerjaannya itu yang hobi lah, sesuai passion gitu kan. Cuman kalau dipikir-pikir semakin besar itu tuh jadi banyak tuntutan dari luar gitu loh. Jadi mungkin gue pertama kali burnout tuh malah melakukan hal yang gue suka gitu. Bisa gitu ya? Iya, soalnya ya. jadi udah nggak pure lo kerjain for fun gitu kan. Karena kan udah apa ya, berpengaruh ke banyak orang gitu kan. Jadi ya mungkin ada tuntutan dari luar. Jadi pokoknya menurut gue kayak kalau burnout tuh udah too much going on yang harus lo kerjakan dalam satu in one time gitu. Nah, kalian nih kalau lagi burnout, biasanya apa sih gejala yang kalian rasain? Maksudnya lebih ke fisik, mental, atau emosional? Gue asam lambung lagi, jadi udah pasti tuh kalau misalkan udah mau burnout, walaupun gue gak kerasa, tiba-tiba kok lambung gue sakit ya gitu. Atau dulu pernah ada satu timing di saat gue ternyata baru tahu kalau gue punya alergi. Jadi waktu gue tanya dokter, ibu ada alergi ini nggak? Itu nggak ada dok, gue nggak ada alergi itu. Oh berarti ibu lagi stres, gitu. Jadi kayak ternyata badan kita tuh punya memori ya. Jadi walaupun kita denial, nggak kok gue nggak burnout, tapi badan itu bisa speaks up gitu. Iya. Lucu ya? Iya, Keren ya, tapi Bay. ya dari omongan lo, maksudnya gue sering dengar sih, maksudnya kalau karyawan tuh paling sering kena asam lambung Iya, atau GERD tuh. klaimnya asam lambung iya, ya. klaimnya asam lambung atau GERD itu pasti Bener-bener. karyawan kantor. Iya, karyawan kantor tuh pasti ini. Kalau lo gimana Mir? Keren enggak, tapi gue mikir tubuh kita keren banget ya, bisa kasih sinyal gitu ya. Jadi kita bisa self checknya tuh, gue lagi sakit, kenapa nih gue ya gitu ya. Iya, Jadi kayak kasih tahu dulu gitu. Nah kalau gue sih lebih ke emosional ya, marah-marah ya, yang kena suami, anak-anak ya, orang-orang di Itu sekitar yang yang dekat. ibu-ibu bukan? Iya, ibu-ibu sih plus jadi tambah gitu. Iya, Mungkin iya. biasanya marahnya level 5, ini 10 Iya, gitu. iya. Perang dunia. Perang Iya, dunia iya. gitu. Jadi Iya, relasi sih, gue lebih kena ke relasi jadinya. Kalau gue setuju sih, maksudnya gue juga kayaknya lebih ke badan. Jadi maksudnya lo kayak lebih gampang pusing atau kayak Lo kadang jerawatan gitu. Iya, Oh iya ding, benar, bener, iya benar. lagi. kayak emang paling cantik tuh kalau lagi seneng ya. Bener. Nah, kalian ada momen lucu atau aneh gak sih waktu kalian sadar kayak wah ini gue ternyata burnout nih? Kalau gue ngeliat lo berarti pas lo tiba-tiba tahu ngaruh ke alergi ya, maksudnya lo jadi merah-merah, itu kan sesuatu yang aneh kan? Atau ada
hal lain? Kalau dulu tuh gue mungkin karena stres tuh karena kerjaan. Waktu dulu gue di kantor yang corporate ya, gue tuh bisa loh denger lagu cinta, putus cinta gitu, jadi lagu pengen resign gitu. Wow. Jadi kayak gue ada satu momen di saat gue lagi nyetir ke kantor gitu kan, denger lagu Tulus yang harusnya lagu putus cinta gitu, tapi kok jadi pengen resign ya denger lagu ini. Oh mungkin gue lagi burn out aja. Menurut gue tuh lucu sih momen-momen itu. Jadi dia putus hubungan kerja ya. Hubungan kerja nggak ada putus cinta udah nggak relate. Tapi burnout lo berarti berkepanjangan ya? Maksud gue kayak bisa berhari-hari sampai lo nggak nyadar kayak oh ternyata gue lagi burnout ya gitu. Iya, kalau gue sih waktu itu berhari-hari ya, lama ya, jadi kayak ngapa-ngapain jadi kayak kok kayak nggak tepat gitu. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue akumulasi juga ya. Jadi pada akhirnya tahun lalu tuh berat gue naik 12-13 kilo. Wow, lo Makan terus. Kayaknya gue nggak, tapi gue bahkan nggak inget gue makan loh. Coping mechanism lo berarti Maybe atau mungkin tubuh gue yang stres ini entah mekanismenya jadi beratnya nambah. Oh, Padahal gue merasa nambah cadangan, makannya biasa aja loh, beneran loh, kayak nggak that much, tapi kok beratnya nambah gitu. Iya. Itu sih. Lo ada momen lucu nggak kan? Kayaknya nggak keinget, jadi itu jadi lucu, nggak lucu deh kayaknya kalau udah Nggak lagi lucu. burnout. Cuman gue nggak tahu sih maksudnya itu bisa dinamakan burnout apa enggak. Cuman kalau gue kayaknya nggak berkepanjangan kayak lo, jadi bener-bener pusing di saat itu, terus kayak misalnya kepala sakit atau apa, cuman Begitu kalau dibawa udah tidur selesai, udah baik kelar. ya. Tapi mungkin ya nggak tahu itu udah nyampe burnout apa enggak ya, nggak tahu ya kan. Nah terus pernah nggak sih kalian ngerasa burnout sampai mikir mau nyerah aja? Kalau iya, apa yang bikin kalian akhirnya bertahan? Kalau gue sih mungkin value-nya ya, value dari sesuatu yang gue kerjain itu segimana ngaruh ke hidup gue, segimana dia ngebawa gue ke mimpi-mimpi gue, atau segimana dia bisa menggendutkan rekening gue gitu. Jadi kalau misalkan kerjaannya terlalu fight hard tapi nggak ada value buat Nggak gue, worth it gitu buat ya. keluarga nggak worth it, nggak ada isi rekening gitu, ya udahlah goodbye nggak sih? Gitu. Iya Maksudnya juga. kita realistis aja gitu. Kalau lo gimana Mir? Kalau gue kembali ke yang maha kuasa ya. Jadi gue ya udah berdoa ya, minta kekuatan dari Tuhan. Abis kayak you have no other choice Iya, gitu loh. iya, Gue benar. cuman bisa pegangan, iya Tuhan bakal jagain gue sih, dia nggak bakal ninggalin gue gitu. Iya, Udah iya, itu doang sih. Hope-nya gue cuman dari situ. Kalau lo gimana Kat? Kalau gue ngerasa itu pasti selesai sih. Mungkin agak kayak lo juga sebenarnya ya. Intinya gue ngerasa itu pasti selesai dan kita baru bisa ngambil apa ya, kayak hikmah. Maksudnya dari pelajaran tuh baru pas itu selesai gitu loh. Bener. Asal selesai. Asal selesai. Amin, selesai. Pasti selesai. Pasti selesai. Menurut gue selama masih hidup pasti selesai Iya, sih. iya, benar. Kalian pernah nggak burn out karena masalah keuangan? Misalnya takut nggak bisa bayar sesuatu atau ada cicilan atau target yang nggak tercapai. Pernah lah ya, pasti, karena kita juga sebenarnya udah mulai banyak terpapai banyak pelajaran ya, jadi harus menyiapkan itu, dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun gitu kan. Jadi kita kayak punya PR-nya banyak, kita udah kebiasaan set target for ourselves, ngejarnya gimana. Terus kalau ada momen-momen kita lagi low, target gak kecapai, udah pasti baper kan. Iya, Aku sih di situ sih biasanya lebih ke Burnout. lebih ke financial itu. Kalau Gue iya banget. Iya, Yang tahun lalu gue tadi cerita ya, pas nyokap bokap sakit gitu, kan mau nggak mau biaya orang sakit tuh banyak gitu. Nah terus kalau orang sakit nggak bisa kerja ya, jadi ya mau nggak mau kita anak-anak yang harus provide lah ya buat orang tua. Nah 1 bulan 2 bulan fine ya kan, tapi udah bulan ketiga keempat, wow berat juga gitu kan. Jadi mulai mikir nih, dan nggak tahu sampai kapan nggak sih? iya nggak tahu sampai kapan. Jadi itu nambahin burnout sih, karena mikir jujur gini sih, kayak ini gue dapet uang dari mana lagi nih kalau gue bayarin lagi keluarga gue, orang tua gue. Bukannya jadi anak durhaka ya maksudnya, cuman anak gue bisa nggak sekolah nih tahun depan gitu loh, karena kan kita juga udah punya tadi dana darurat, cuman udah punya pos-posnya masing-masing gitu. Jadi memang finansial tuh ngaruh banget sih, Iya, bikin menurut gue tambah juga. parah burnoutnya. Iya benar, menurut gue mungkin nggak akan burnout kalau sebenarnya nggak ada masalah finansial ya. Maksudnya Benar. betul, kalau lo nggak ada masalah finansial kan berarti kan opsi lo untuk melakukan anything terbuka dan banyak Benar, gitu kan. Ya, benar. sih. Maksudnya mungkin di finansial ya. Iya. Benar. Nah menurut kalian nih apa sih yang paling bikin anak muda gampang burnout sekarang? Maksudnya di kerjaan kah, sosial media, atau si tuntutan finansial ini? Menurut aku sosial media ngaruh ya, karena mungkin kerjaan zaman sekarang tuh banyak buka sosial media, sesimpel kalau konten creator atau kayak industri kreatif gitu kan buka, mau kerja aja buka sosial media gitu kan. Tapi semakin terbukanya sosial media, kita jadi gampang untuk melihat pencapaian orang lain gitu kan, atau progresnya orang lain. Jadi kita suka ngebandingin ke diri kita Betul, sendiri, kok benar-benar. dia udah bisa beli itu, udah bisa achieve ini, kok gue belum gitu. Jadi kayak menurut aku peran sosial media ngaruh banget ke burnout itu. Kalau menurut kalian gimana?
Iya, itu saat orang start comparing ya, memang Iya, sosial iya, media tuh bener. sebenarnya kayak jendelanya ya, karena pas lo masuk sosial media, ih dia income-nya lebih bagus kayaknya Iya, dari iya, gua ya iya, kan, iya. ih dia apa kayak kehidupannya lebih menyenangkan dari gua gitu ya. Sebenarnya sosial media jendelanya doang, tapi sebenarnya ya financial semua itu juga ngaruh sih Iya, menurut iya, gua, iya. ya nggak sih? Sama menurut gue juga karena sosial media lo jadi banyak apa ya, maksudnya sosial media kan sebenarnya membuka banyak opportunity dan banyak opsi, tapi kayak too much option and too Bisa much jadi bumerang. iya bisa jadi Iya. bumerang, jadi mungkin untuk kerjaan juga jadi tuntutan gitu kan, Iya. jadi lebih banyak Lo nggak bisa milih gitu ya, kayak lu pengen milih semuanya, lu iya, pengen lo semuanya lu pilih-pilih kerjain semuanya ya gitu kan. kan. Jadi terlalu banyak yang harus dikerjain gitu kan. Yes. Nah, menurut kalian nih, kalau dibandingin sama dulu, orang tuh lebih gampang ngomong gue burnout nggak sih, atau itu masih hal yang tabu? Kalau aku lihat di kayak di threads gitu ya, di story orang tuh jadi lebih gampang tuh circle aku kayak ngomong aku lagi burnout, aku lagi low, aku lagi stres gitu kan. Tapi menurut aku itu jadi sesuatu yang mudah. Jadi kayak lebih nerima gitu. Oh, gue lagi burnout, mungkin ini bisa dapat a little pause gitu loh, daripada dipendam sendiri gitu kan, nggak tahu habis itu nanti pecahnya di mana, kapan gitu kan. Iya, iya. Tapi berarti menurut lo is it a good thing or a bad thing? Menurut gue masih a good things ya, asal actionnya tuh apa Iya, gitu kan bener. setelah Iya, itu, iya, daripada true. nggak kenal gitu kan. Iya, iya. Benar-benar. Menurut lo gimana, Mel? Kalau gue itu bisa jadi good thing kalau orangnya kayak Devi tadi ya, mindsetnya kayak gitu, tapi bisa jadi bad thing kalau orangnya dikit-dikit burnout. Ya bener. Ya kan, ada isu kecil dikit burnout, ya kan, capek dikit Berarti burnout. lebih definisi burnoutnya ya, itu Iya. lo lelah aja atau burnout gitu ya? Yes, benar. Iya, iya, iya. Gue juga setuju sih, maksudnya sebenarnya good thing karena orang beneran, maksudnya berarti di zaman sekarang tuh orang dengerin tubuh dan perasaannya gitu. Misalkan kalau zaman dulu kan mungkin lo diajarinnya kayak ya udah lo pendem aja gitu kan. Simpan nggak usah dikeluarin, Simpen nggak usah kasih aja. tahu gitu kan. Jadi intinya sebenarnya kalau ngaku burnout, lo bukan menyerah, cuman emang lo ya udah gimana tadi benar, gimana nextnya apa yang harus lo lakukan gitu kan. Tapi ya lo mungkin kayak take a little break sedikit gitu Yes. kan. Oke, nah terus kalau lagi burnout nih, perasaan apa yang paling dominan di kalian? Takut kah, marah, kecewa, atau malah mati rasa kayak robot gitu? Kalau gue sih baperan ya, karena paling cancerian Oh. gitu kan, dikit-dikit kemudian baperan. Lo disenggol dikit kalau Disenggol lagi dikit burnout kayak, langsung "Heh," gitu. Lo merasa nggak berharga di dunia ini gitu. Cuma maksudnya kita kan untungnya udah diajarin ya kalau gimana cara ngaturnya itu. Jadi aku bersyukurnya itu sih. Jadi paling muncul mungkin baperan, tapi dikit banget sekarang kalau keluarnya ya. Kalau lo apa, Mir, paling muncul? Paling muncul ya perasaannya kayaknya mungkin takut, tapi outcome-nya marah. Ya, ya. Ternyata lo Ya. galak ya? Ternyata karena biasa dipendem, Iya, cuman kan bener, sekarang bener. kita lebih aware tadi Iya, kayak Katia iya. bilang, kita sekarang udah terbiasa untuk ngungkapin apa yang kita rasain. Karena baru belajar nih, baru udah gede, baru belajar, jadinya malah keluarnya marah. Karena nggak tahu cara mengeluarkan iya. yang baiknya tuh gimana sih gitu. Kalau gue kayaknya overthinking sih jadinya. Maksudnya ya itu kan kayak menurut gue kayak kalau lagi burnout tuh kayak too much going on. Jadi ya udah isi di kepala tuh, tapi itu isi di kepala muter terus, cuman kan tadi kan berpengaruh sama badan lo segala macam. Jadi sebenarnya kalau dipikirin terus ya malah nggak ada solusinya gitu loh. Karena kayak ya udah muter-muter aja. Libra gitu. sih itu. Aku Libra. Iya makanya. Harus tidur sih kataku. Iya benar. Harus tidur Iya kataku. benar. Gue kalau nggak tahu itu termasuk burnout apa enggak, tapi gue kalau lagi yang pusing banget gitu nggak berkepanjangan, yang penting tidur, besoknya ya udah gitu. Lebih. Jadi yang penting emang fit gitu loh. Iya tapi it's good ya, maksudnya lo tahu kalau gue kayak gini, gue tidur, gue besoknya baikan Iya, gitu iya, kan, iya. which is good gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, kalau kalian lagi burnout nih, cara paling sederhana yang biasanya kalian lakukan biar agak lega apa? Gue Selain tidur. tapi ya mungkin paling ngaruh take a break ya, maksudnya kayak orang olahraga aja gitu, jangan sampai overtrain kan. Jadi kadang orang olahraga itu seminggu pasti ada waktu rest. Jadi maksudnya sebelum overtrain, sebelum burnout adalah kita ada ambil rest sedikit. Menurut gue istirahat itu nggak apa-apa asal tidak berhenti, ya kan? Yes, benar. Menurut gue sih. Berarti take a break lo tuh maksudnya lebih apa, kayak me time kah, atau lo sesimpel nonton, atau lo apa gitu? Kalau menurut gue tuh tidak memikirkan hal yang bikin stres. Misalkan Oke. lagi kerjaan ya, gue ketemu orang, karena gue orang ekstrovert ya, jadi misalkan gue pergi sama temen gue yang tidak memperbincangkan tentang kerjaan itu. misalkan Bener. gitu. Berarti pokoknya jauhin dari yang Iya. yang bikin lo stres Iya. gitu ya. Pokoknya kayak ambil 1-2 jam tapi nggak usah ngomongin yang bikin kita stres nih Iya. itu. Atau mungkin bisa ambil morning run gitu kan, kayak kalau lagi nggak ada temen ya udah kita morning run aja. Jadi kayak ya udah nggak usah mikirin kerjaan. Cukup untuk 1-2 jam ya, habis itu mikir lagi. Kalau cara lo gimana?
Sama sih kata Devi, istirahat ya. Jangan takut buat istirahat ya. Walaupun jangan kebanyakan istirahatnya. Iya. Sama ini, in between tiap task. Kadang kita kan seharian tuh banyak banget yang Iya, dikerjain iya. ya. Itu bikin burnout loh kadang-kadang ya. Baru ini. Nah, aku sekarang ngebiasain setiap abis melakukan satu nih, kita misalnya abis podcast nih, nyampe mobil, gue akan tarik nafas dulu 5 menit aja. Nice, Gitu. nice, Nanti nice. sampai rumah kan nyetir lagi nih. Sampai rumah ya udah another 5 minutes, yang nggak usah banyak-banyak lah. oke. Paling nggak lu nafas sama I tell myself kayak it's okay, you've done great hari ini gitu. Ya, ya. menghargai Jadi diri, appreciate apa yang sudah yes. kita lakukan hari ini. Kalau misalnya nggak bisa sering itu ya mungkin kasih jam lah, mungkin jam 12, nanti jam 6 kayak gitu, atau pas malam aja. Pokoknya harus ada momen yang gue luangkan di hari itu untuk gue appreciate myself dan nafas. Itu sih. Berarti get back to yourself gitu Yes, ya. it works a lot. Kalau lo Kalau apa? Kat, gue tips-tipsnya? itu kan tadi definisi burnout gue tuh too much going on gitu. Jadi kalau gue tuh suka gue bikin list gitu loh. Sebenarnya apa sih, maksudnya apa yang harus gue kerjain, karena gue ngerasa produktif tuh kalau udah ngechecklist yang Ya, harus ada gue perasaan kerjain sendiri ya. Iya, jadi kayak oh ini udah selesai. Jadi intinya gue ngerasa kalau gue breakdown tuh bisa meringankan beban gue yang tadinya kayak aduh banyak banget yang harus gue kerjain, tapi kayak oh udah kok tinggal 4, tinggal 3 gitu. Jadi kayak lama-lama kayak countdown gitu loh kalau gue. Tapi gue juga pernah dijelasin tuh pakai bagan gitu. Gue lupa deh dari psikolog siapa namanya. Gue lupa pun nama bagannya ya. Nah. Tapi udah lo harus Yang memetakan to do apa lah. gitu Yang ya. ini yang sangat penting, urgent harus Nah. dikerjakan sekarang. Yang ini nggak harus, bisa Iya, iya, delegasi. iya. Yang ini second penting, Iya, yang iya. ini bisa dia nggak usah dikerjain. Jadi Iya, iya. perlu kita masukin tuh sehari. Iya, iya. Itu awal-awal gue lakukan tuh tahun Nah. lalu. Jadi gue masukin ini harus banget finish, yang ini nggak apa-apa. Jadi kita juga belajar buat let go juga. Ada nggak Iya, semua iya, hal benar. harus dikerjain hari Benar, itu benar, gitu. benar. Itu gue selalu ini kok di notes, sesimpel di notes HP aja hari ini apa aja Apa gue aja, lakukan tuh kayak iya. udah ke-checklist ya. Even yang nggak Iya. penting tuh kayak lo checklist tuh kayak at least gue mengerjakan sesuatu gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, iya. pakai checklist gitu. Perasaan itu bikin kita happy. Bikin happy. Benar, Jadi benar. kayak oh ada kok yang gue kerjain gitu. Benar-benar. Nah, kalau dari pengalaman kalian nih, apa hal kecil yang ternyata cukup ampuh untuk bikin energi balik lagi? Kalau gue ketemu temen mungkin karena ekstrovert tadi Iya, tuh super ya. ekstrovert. Jadi kalau misalkan emang kalau ketemu orang tuh bisa naikin energi ya. Jadi gue biasanya cari teman buat ngobrol, terus ngomongin hal yang nggak bikin stres gitu. Atau ya udah misalkan traveling atau misalkan olahraga. Karena tuh sebenarnya ya olahraga itu tuh bikin ada namanya hormon endorfin yang keluar yang nantinya juga bikin kita happy Iya, gitu loh. iya. Jadi kayak si stresnya tuh juga akan turun secara metabolisme badan gitu. Iya, Jadi iya. menurut aku olahraga juga pegang peran penting sih gitu, perlu dimasukin ke aktivitas kita sehari-hari. Oke. Kalau lu? Kalau gue melakukan activity yang kayak ritual bersih-bersihnya Oh, iya nggak lagi. yang Keren gimana banget tapi. Beriondom ya nggak bersih-bersih bukan beres-beres kalau gue. Jadi sesimpel gini, habis ngapain minum itu kan kayak kita bersihin gitu. Detox. Jadi bersihin. Tapi pas minum tuh kita mindful ya, maksud gue aja yang oke gue Gua minum rasain ini, gue rasain airnya. airnya gitu. Terus simple minum aja dirasain. Kadang kita minum aja buru-buru ya. Iya, cuman biar nggak aus gitu kan. Ini beneran mindful minum, terus mandi. As simple mandi. Jadi pas mandi tuh oke, I'm cleaning up all the bad energy today gitu Kayak kan. berarti dia yang penting air. Air. Ada Bener, risetnya loh, emang air itu secara psikologi menenangkan Bener, apa yang bener. di perut ibu kan. Benar. Nah. Jadi mandi dan mandinya mindful ya. Aduh ini airnya enak banget, ini semua bersih. Jadi after that tuh lu kayak mau refresh gitu. Kalau iya, gue sih iya. it works. Kalau lo apa Kat, yang Bersih-bersih paling gitu. works buat lo? Yang paling works buat gue tuh suka banget kalau suatu hal tuh balance. Wow. Libra kan? Libra, ini kalau dipikir sebenarnya nggak simpel sih untuk happy-nya, cuma kayak menurut gue tuh senangnya balance. Jadi gue paling senang sebenarnya kalau seharian itu semua tuh balance gitu loh. Jadi maksudnya gue Kerja ada iya. kerja iya. Jadi nah ternyata gue juga baru tahu ternyata gue senang kerja gitu. Itu gue baru kerasa pas pandemi gitulah, maksudnya ternyata gue agak gila kerja ya gitu. Kalau pas pandemi kan nggak ngapa-ngapain Baru gitu sadar. kan. Baru sadar. Jadi gue senang kalau hari itu gue ada kerja, gue ketemu teman, gue ada me time entah di salon atau sendiri, pokoknya ada gue sendiri, tapi juga ada waktu buat keluarga. Buat family. Nah itu biasanya kalau seharian gue bisa merangkup semua itu kayak wah energi gue langsung full gitu. Oh. Gitu. Kalau misalnya enggak burnout. Iya, nah kalau sama-sama Imbalance. imbalance. Saldonya imbalance. Menuju burnout kalau terus-terusan gitu ya. Berarti emang kayak oh harus step back-nya at least sehari untuk kayak wah semua itu tercapai gitu. Jadi kayak balance lah gitu. Nah, kalau kalian ngomong ke diri kalian yang lagi burnout, apa kalimat yang bakal kalian ucapin?
Aku paling ini ya, inhale, exhale, everything is going to be fine. Jadi Iya, kayak iya, iya. nanti bakalan fine, Iya, tapi iya. lo kayak pause dulu gitu. Bener. Menurut gue ya, karena paling penting kasih jeda ke diri sendiri, appreciate ourselves ya kan. Kalau gue kayak it will pass. It will pass. It's okay. Iya, Just kayak lagu to shall Adele. pass, Iya, ya. Kayak lagu Adele. Iya, intinya kayak lo akan melihat semua makna itu nanti, tapi pasti selesai. Gue bilang gitu Benar. sih. Sama Kalau lo, sama. Oke. Sama. Exactly. nah terus menurut kalian ada hubungan nggak antara punya proteksi finansial dengan rasa tenang yang bikin kita lebih tahan dari burnout? Ngaruh banget sih, karena kan emang kayak mungkin kita udah punya plan ke depan ya, kita kan diajarin gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu finansial kita secure, masa depan anak-anak atau family kita secure, pasti kita lebih menjalani hari-hari tuh lebih seneng gitu ya, nggak ada kekhawatiran segala macam. Karena kalau misalkan proteksi finansial itu kan udah pasti gitu kan, daripada kita nanti aja lah dulu, itu gua nggak bisa sih kayak begitu. Kalau lo? Banget, setuju lah. Iya. Setuju lah, udah no comment. Gue juga setuju, soalnya menurut gue salah satu faktor orang burnout tuh kayaknya selain too much going on, banyak hal yang tiba-tiba terjadi gitu. Maksudnya lo mungkin Banyak hal yang tiba-tiba Iya, terjadi, tiba-tiba. tapi lo tidak siap. Iya, ya tidak kan? siap, kayak Terus lo nggak butuh banyak mempersiapkan pengeluaran itu. lagi. Iya, intinya tiba-tiba dan lo tidak siap. Jadi emang untuk menghindari burnout atau sesuatu yang terlalu stressful emang perlu perencanaan lah ya. Jadi biar kayak kalau ada worst case lo udah ada skenario lah di otak lo gitu, biar untuk melewati masalah itu. Tapi gue jadi keingetan sih. Apa? Gue di tengah-tengah burnout itu ya, sering banget kita ibu-ibu ya. Tiap hari kan sering aja dapat message, ayo bu mesti bayar sayur, mau bayar uang sekolah ya nggak sih? Lo kalau lagi burnout tiba-tiba keluar kayak gitu, kalau kita nggak nyiapin uangnya makin tambah stres nggak Iya, sih? makin stres. Iya kan? Ininya Iya, kadang iya. kayak, aduh repot banget sih mesti transfer. Itu aja kita udah kadang udah bete ya. Gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. nggak disiapin nggak ada duitnya pasti makin stres nggak sih? Iya. Atau cuma sesimpel denger cerita orang atau story orang, dia kayak pergi ke rumah sakit kena DBD, ternyata udah ada habis 90 juta, itu kan bikin kita deg-degan ya, kayak Betul. aduh gimana nih kalau anak gua sakit dan gua nggak punya proteksinya gitu. Itu juga iya, sebenarnya bikin kita lebih tenang lah kalau kita udah mikirin tentang itu. Iya. True. Tapi gue setuju, maksudnya kalau finansial lo baik-baik aja sebenarnya lo nggak akan se-burnout itu, ngerti nggak sih? Kayak Sedih sih lo- iya ya. Iya, maksudnya Sedih sedih, iya. sedih ada pasti. Benar. Cuman nggak burnout, ya sedih aja gitu kan. Karena Maksudnya- kita udah tahu gimana taking iya, care of maksudnya, it. dan kalau financialnya terjaga, menurut gue opsi lo tuh banyak. Jadi maksudnya lo mau ngambil langkah yang apa, kalau ada finansialnya ya oke gitu. Jadi nggak stres kan kalau opsi Iya, lo kalau banyak. mental lo stres pun lo bisa pergi ke psikolog, Iya, lo benar. bisa ke psikiater gitu kan. Terus kalau misalnya nih tiba-tiba sakit karena burnout dan nggak bisa kerja, tadi kan sebenarnya kita ngomongin kan ada lah ya, maksudnya ke fisik gitu kan kalau lo burnout. Nah, kalian bayanginnya gimana? Aduh, itu amit-amit banget ya, karena Kan menurut kalau sampai gua nggak bisa kerja berarti parah banget ya. udah parah banget, karena mungkin kalau udah nggak bisa kerja mungkin udah fisik ya, padahal kayak kalau kita kerja mau ketemu orang, kalau fisiknya udah keganggu kan nggak bisa gitu loh. Makanya ya itulah pentingnya kita punya dana darurat ya. Jadi kalau misalkan amit-amit emang nggak bisa kerja karena fisik nggak memungkinkan atau mungkin stres, kita udah punya backup plan. Backup plan. Ribet. Menurut lo gimana, Mir? Gue nggak kebayang sih. Nggak kebayang sih. Bener nggak kebayang sih. Soalnya tadi gue bilang, maksudnya gue kalau burnout tuh ya udah sehari itu tidur, Iya. udah gitu. Kalau ini kan berarti kan Nggak bisa sama berkepanjangan sekali. lama, Iya, jadi iya, kayak yang nggak kebayang sih. Maksudnya lo lagi burnout aja disuruh mikir solusi, pusing gak sih? Iya, gue tuh tahun lalu bersyukurnya ya walaupun gue burnout gila-gilaan tapi dikasih kesehatan guanya ya. Iya. Paling nggak masih bisa ngejalanin hari-hari Iya, dengan iya. At sehat least lo gitu. juga jadi masih lebih bisa mikir Iya, kebayang jadinya. nggak sih kalau lo sakit macam demam aja tiba-tiba. Iya, Itu kan iya, lo iya. harus Mikir istirahat aja nggak 3 hari, nggak bisa mikir nggak sih? Sampai malah mikirin yang aduh nanti ngurusin ini gimana. Iya. Makin tambah stres nggak sih? Ibu-ibu ya, walaupun Iya. sakit tetap harus berjalan. Itu di kehidupan dia, satu itu rumah. dia. Tapi itu lo dia. tahun lalu itu emang bener-bener sehat tuh. Sehat loh. Oh, iya, Ya, cuman gimana? capek aja Iya, gitu, iya, sama iya, berat iya. badan naik. Mungkin Iya, karena tapi makan untung terus juga. ya. Mungkin karena makan lo jadi sehat. Mungkin baru gue bilang lo butuh makan Iya, biar lo lo butuh sehat makan. gitu Bener. kali ya. Oke, nih kan sebenarnya sekarang ini kan banyak orang mikir asuransi nanti aja deh gitu kan. Kalau dari pengalaman kalian di dunia asuransi, kenapa mulai lebih cepat itu penting?
Lebih cepat udah pasti ya, lebih mudah, lebih murah, Iya, ya kan? Dan betul. waktu yang digunain juga lebih banyak. Misalkan kita punya waktu 10 tahun gitu, punya waktu 5 tahun. Kita mungkin punya waktu buat nyiapin dana darurat, dana pensiun itu kan lagi buru-buru gitu kan. Sedangkan kalau waktunya 10 tahun, 15 tahun, opsinya lebih banyak, bisa lewat sini, lewat situ gitu kan. Dan pilihannya juga lebih banyak menurut aku. Betul, lebih murah jelas tadi ya. Bener. Kalau aku selain itu adalah ya masih bisa buka kalau lebih cepat. Iya, bener. Karena kalau udah sakit atau udah tua udah nggak bisa buka. Kayak Bener, bokap nyokap bener. gue waktu sakit udah nggak bisa buka karena mereka udah pas 70 tahun. Most insurance kan baru bisa, orang tuh harus join sebelum 70 tahun gitu. Jadi ya too late gitu. Jadi the earlier the better. Kenapa? Lebih murah dan lo pasti bisa masuk gitu. Ya. Kalau menurut gue semua kayak kita tadi kan nabung misalnya dana pendidikan, dana darurat itu kan lo ada target angkanya berapa dan lo mau mencapai itu sampai berapa tahun, terus biasanya lo breakdown kan, oh berarti gue per bulan apa per tahun harus segini nih gitu kan, ada gitu loh jelas angkanya. Sedangkan kayak kalau sakit atau apa gitu tuh nggak ada Nggak angkanya kepredik, gitu loh, nggak iya. kebayang. Jadi kayak dan juga nggak tahu kapan, Betul. nggak tahu sampai kapan. Jadi ya emang harus disiapin untuk diprotek gitu kan. Gitu sih. Jadi ya tadi gue juga setuju kenapa harus lebih cepat ya, selain lebih muda belum ada condition apa-apa gitu. Kayak gue juga udah kena pengecualian. Oh iya. Karena tulang belakang. Oh, Gue skoliosis. Terus oke. kena operasi gitu. Tapi tadi ngebahas asuransi ya, gue jadi inget gue punya klien yang dia tuh karena burnout jadi sering asam lambung gitu. Gue dong. Oh lu juga gitu ya? Oh iya bener tadi ya. Tapi emang gue tuh sering dengar kalau karyawan itu rata-rata GERD atau asam lambung. Iya emang. Emang berarti tadi bener yang ngaruh ke Betul. Tapi ya bersyukurnya sih ya kayak dia udah punya asuransi gitu ya. Jadi bolak-balik ke rumah sakit ya di cover gitu. Kalau kebayang nggak sih lu udah sakit, udah GERD harus mikirin Mungkin bayarnya Iya, berapa? Iya. Kalau gue malah ada yang itu tadi kan banyak ya karyawan yang ada GERD atau asam lambung. Jadi gue tuh punya teman, dia tuh karena punya asuransi kantor, pokoknya dia pakai banget lah. Kayak pusing dikit rumah sakit, terus sakit perut dikit kayak, oh ini GERD nih, atau padahal sebenarnya mungkin belum nyampe GERD apa gitu. Pokoknya dipakai terus akhirnya dia sadar lah, maksudnya kan nggak bisa pakai asuransi kantor terus. Maksudnya lo sesuka-sukanya lo kerja di kantor itu sampai umur berapa sih? Misalnya sampai umur 70 kan nggak juga kan. Dia abuse ya asuransi Dia kantor. benar-benar pakai banget. Terus akhirnya dia mau bikin insurance pribadi. Tapi ternyata pas insurance pribadi, padahal dia nggak pernah yang opname atau apa gitu ya. Tiba-tiba diminta requirement-nya tuh banyak banget. Maksudnya kayak ada history ini, pernah ini, coba minta hasil medisnya ini segala macam. Jadi ribet banget karena dia pas pakai asuransi kantor tuh gila-gilaan gitu. Ribetnya waktu mau apply asuransi Pribadi. Karena ke-record semua itu. Padahal kan penyakit karyawan ya. penyakit karyawan yang sebenarnya mungkin lo ya itu karena burnout aja. Jadi Iya. maksudnya mungkin lo harusnya step back dibanding lo ke rumah sakit gitu kan, malah kecatnya. Jadi Iya. mungkin sebenarnya bukan sakit yang serius gitu sebenarnya yang karyawan-karyawan burnout Tapi ini. akhirnya bisa buka nggak, Walis? Bisa, cuman kena pengecualian. Sayang GERD-nya. banget. Susah banget sih maksudnya kalau GERD kayak berarti kayak kan soalnya suka kemana-mana Iya, gitu bener. kan. Dan that's why ya earlier the better ya. Yes, Iya, bener, earlier emang better. Harus prepare dulu. Nah, dari semua pengalaman burnout kalian nih, pelajaran terbesar apa yang bisa dibagi ke orang lain biar mereka tetap semangat meskipun lagi capek banget? Menurut gue ketika lo burnout itu lo harus bilang selamat gitu loh, karena lo berarti dikasih waktu buat mengenal diri lo sendiri. Jadi kan lo kayak, oh ternyata yang begini tuh bikin gue burnout ya gitu, apa yang harus gue lakukan. Jadi lo lebih kenal gitu, lo tuh siapa, lo tuh kenapa gitu kan, sampai akhirnya lo bisa menyelesaikan itu gitu. Tapi menurut gue pelajaran yang harus diambil itu ketika lo burnout adalah take a little pause, go talk to your loved one, atau maybe going to morning run and everything is going to be fine. Oke. Kalau lo? Kalau gua, kalian pada suka nonton film kartun gak sih? Wah, gue suka banget. Nonton Encanto nggak? Encanto? Nonton. Suka Gua banget suka ya? banget. Bagus banget ya? Gue dengerin semua lagunya. Nah, salah satu lagu di film itu yang pas terakhir tuh dia liriknya The stars don't shine, they burn. Keren banget gak sih? Maksudnya kayak mereka tuh nggak cuman bersinar, tapi mereka harus burn dulu sampai mereka bisa bersinar Iya gitu. lagi. So, gue pas denger itu gue nangis loh, lagi burnout tahun lalu. Sebenarnya yang nonton anak gue gitu ya. Anak gue lagi nonton, mereka pergi hilang kemana, tiba-tiba gue nonton sendirian di sofa. Tiba-tiba tuh lagu muncul Gue kan. nonton The Encanto juga stars nangis. don't shine, they burn gitu. Mungkin kan. habis ini gue harus nonton ya. Jadi tuh gue nggak, gue nih sekarang lagi burning banget, tapi after this I will shine gitu. Iya. Mereka emang gue harus ngelewatin proses ini. This proses adalah hal yang diizinkan sama yang maha kuasa buat terjadi gitu di hidup kita gitu. Jadi ya udah, this is your season. After that
this too shall pass tadi ya. Yes. Then you will shine. Itu sih. Iya. Kalau gue ya intinya it will pass sih. Mhm. Jadi pokoknya apapun yang itu membuat lo burn out ya itu akan terlewati gitu. Jadi ya take a little break, bener. Pokoknya kan lo yang tahu sebenarnya gimana biar lo recharge dan segala macam, dan balik lagi kenapa lo melakukan itu gitu. Dipikirin aja. Tadi dari lo ngomongin kayak kita burn terus shine, gue setuju banget sih, karena intinya lo harus punya tenaga untuk menghadapi masalah itu gitu. Nah gimana lo dapetin tenaganya itu kan dari tadi kan kita beda-beda ya. Misalnya lo ada yang dari lo bisa ketemu teman atau olahraga karena ada hormon yang mengeluarkan gitu kan. Kalau lo sendiri kan tadi Minum, mandi. minum air putih, mandi Yes. gitu kan. Oke. Dipertegas ya air putihnya ya. Minum, wow. Penting. Jadi kesimpulannya burnout itu nyata ya. Burnout is real dan bisa dialamin siapapun. True. Mau dari muda, tua, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa lebih siap kalau punya strategi. Ya, dari tadi omongan kita kan burnout itu kan sesuatu yang tiba-tiba segala macam. Tapi kan kalau kita punya strategi untuk jalan keluarnya, bisa nggak nyampe burnout gitu kan masalah-masalah ini. Nah, bukan cuman buat mental kita tapi juga finansial. Karena tadi kita setuju ya, finansial tuh super berpengaruh Yes. dengan mental burnout. health Yes. dan burnout kita itu kan. Karena ketika hidup lagi berat, proteksi yang kita siapin dari awal bisa jadi alasan kita bertahan. Gitu. Kalau kamu dengerin episode ini sampai habis, artinya kamu udah mulai serius jaga diri, bukan cuman kerja keras. Nah, itu dia sharing dari teman-teman Alive Partner. Semoga dapat pesan atau dapat tips-tips yang berguna buat kalian semua. Dan jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi burn out atau jangan sampai burn out. Amin. Thank you ya. Thank Sampai you. ketemu di Alive Talk berikutnya. See you.